لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kembali kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan kita pada hari ini akan dicatat sebagai kebaikan buat diri kita dan akan berguna bagi kita kelak saat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja lepas daripada bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Dan para ulama mengatakan ketika manusia itu lepas daripada Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, maka manusia itu akan kembali menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang ketika sebelum bulan Ramadan, mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang biasa beribadah kepada Allah, yang biasa mendekatkan dirinya kepada Allah, yang selalu berusaha untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Lalu datang bulan Ramadan. Masuknya mereka di dalam bulan Ramadan menjadikan mereka ini semakin bersemangat dalam beribadah, menjadikan mereka itu semakin gigih di dalam mencari kebaikan di dalam bulan Ramadan. Mereka ini adalah orang-orang yang tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan bagi mereka untuk mendapatkan kebaikan, bulan bagi mereka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ramadan adalah bulan bagi mereka untuk dibebaskan daripada siksa api neraka. Setelah selesai bulan Ramadan, maka kemudian mereka pun menjadi orang-orang yang baru, orang-orang yang semakin saleh, orang-orang yang semakin baik, orang-orang yang semakin tamak untuk mencari kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjadikan semua urusannya menjadi baik, baik urusannya sesama manusia, muamalahnya dengan manusia menjadi semakin baik, ataupun muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi semakin baik pula. Mereka ini adalah orang-orang yang sadar bahwasanya yang namanya menumpuk kebaikan, mencari kebaikan, menjadikan diri mereka dibebaskan dari api neraka dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan. Mereka menjadikan semua bulan yang ada adalah bulan untuk mencari kebaikan, mencari ampunan dan mencari pembebasan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang yang paham bahwasanya di dalam hidup itu senantiasa harus berbuat baik. Mereka adalah orang-orang yang sadar bahwasanya di dalam hidup ini tidak ada yang namanya istirahat di dalam beribadah. Artinya bukan hanya dalam Ramadan saja mereka beribadah, lalu setelah Ramadan mereka akan istirahat. Tidak, mereka tidak punya kamus istirahat di dalam beribadah. Mereka ini seperti dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya, "Wahai Imam, apakah kita ini harus ibadah terus? Apakah kita ini tidak pakai istirahat? Kok terus selalu di dalam hidup dunia ini selalu disuruh beribadah?" Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, kita tidak akan pernah istirahat. Sampai kapan wahai Imam? Hatta natruqa jisra jahannam wara'a dhahrina. Sampai kita nanti, kata Imam Ahmad, meninggalkan jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam itu sudah ada di punggung kita. Artinya ketika kita sudah bisa melewati jembatan yang ada di atas neraka jahanam, maka saat itulah bagi kita, kata Imam Ahmad bin Hanbal, untuk kita beristirahat, menikmati apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita berkaitan dengan ibadah. Allah mengatakan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Senantiasalah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai
datang yakin kepada kalian. Apa makna yakin? Yakin adalah mati. Artinya beribadah itu sampai mati. Maka orang-orang ini tadi, kelompok pertama ini tadi, orang-orang yang paham bahwasanya tidak ada waktu untuk istirahat kecuali untuk beribadah sampai mereka menemui kematian. Kenapa mereka melakukan seperti ini? Selama 2 perkataan tadi belum mereka dapatkan. Artinya selama mati itu belum datang, dan selama yang namanya jembatan neraka jahanam belum berada di belakang mereka, maka mereka akan senantiasa mencari kebebasan untuk diri mereka daripada siksa Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah. Mereka ini adalah orang-orang yang takut, yang merasa tidak cukup. Jangan sampai ibadah yang sudah mereka lakukan ini ternyata tidak cukup, tidak mampu untuk membebaskan kita daripada siksa Allah, tidak mampu untuk merebut rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, lalu membebaskan diri kita daripada siksa neraka. Mereka ini orang-orang yang tahu bahwasanya apapun yang mereka lakukan daripada ibadah mereka tidak akan mampu untuk menembus surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ketakutannya itu mereka terus-menerus melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kelompok yang seperti ini. Allah katakan, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Mereka itu adalah orang-orang yang memberikan, yang melakukan amal saleh, mereka memberikan harta mereka, wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka tetap merasa bergetar, merasa takut. Mereka beramal, tapi mereka takut. Apa yang mereka takutkan? Amal mereka tidak diterima oleh Allah. Mereka takut amal mereka tidak cukup untuk membebaskan diri mereka daripada siksa Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasanya mereka nanti pasti akan kembali kepada Allah, dan saat kembali tersebut mereka begitu takut kalau apa yang mereka lakukan selama di dunia ini tidak akan mampu untuk menyelamatkan mereka. Ketika ayat ini turun, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah mereka yang takut tadi untuk bertemu dengan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang meminum khamr? Apakah mereka itu orang-orang yang gemar berzina? Apakah mereka itu orang-orang yang senang mencuri?" Kata Ibunda Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "La yabnata Siddiq." Tidak, wahai anaknya As-Siddiq, wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq, mereka itu bukan peminum khamr, mereka itu bukanlah orang-orang yang mencuri dan bukan orang-orang yang berzina. Walakinnahum, kata Nabi, akan tetapi mereka itulah qaumun yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan salat, senantiasa mereka itu berpuasa, dan senantiasa mereka itu bersedekah. Wa yakhafuna an yarudallahu alaihim dzalik. Tapi mereka takut kalau sampai sholat mereka, puasa mereka, sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu gambaran, satu ciri daripada orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan, ketika mereka itu selalu merasa takut bahwasanya apa yang mereka lakukan tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini yang muncul adalah ingin menjadikan diri mereka semakin baik dan semakin baik. Ini kelompok pertama. Dan kita berharap kita menjadi kelompok yang seperti ini. Kelompok yang sebelum Ramadan adalah orang-orang yang taat kepada Allah, yang soleh, masuk dalam Ramadan menjadi semakin soleh, keluar daripada Ramadan tetap mereka dalam kesolehan dan kebaikan-kebaikan yang biasa mereka lakukan. Kelompok yang kedua adalah orang-orang ini sebelum bulan Ramadan mereka lalai. Mereka tidak mau tahu dengan agama Allah, mereka tidak mau tahu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk bulan Ramadan, mereka berubah menjadi orang yang baru, menjadi orang yang gemar ibadah, menjadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bersedekah, melakukan berbagai amal saleh di dalam bulan Ramadan. Tetapi sayang, ketika keluar daripada bulan Ramadan, orang-orang ini kemudian kembali kepada keadaan mereka seperti semula. Mereka kembali kepada kelalaian yang biasa mereka jalankan sebelum daripada bulan Ramadan. Maka kita berkata kepada orang-orang yang seperti ini bahwasanya Allah yang engkau sembah di dalam bulan Ramadan, Allah yang menjadikan engkau takut dan ingin beribadah di dalam bulan Ramadan adalah Allah yang juga memerintahkan kalian untuk beribadah di luar daripada bulan Ramadan. Para ulama mengatakan, "Man kana ya'budu Ramadana fa inna Ramadana qad fat." Barang siapa yang menyembah Ramadan,
yang beribadahnya cuma karena Ramadan. Dengan sebab bulan Ramadan dia mau datang ke masjid, dengan sebab bulan Ramadan dia mau melakukan sholat malam, dengan sebab bulan Ramadan mereka melakukan puasa. Orang yang seperti ini, maka kita katakan kepada mereka, fa inna Ramadhana qad fat, karena sesungguhnya Ramadan telah berlalu. Wa man ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi orang yang hanya beribadah kepada Allah, yang senantiasa beribadah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu senantiasa ada, senantiasa hidup, dan dia tidak pernah mati. Ini gambaran orang-orang yang kedua, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang seperti ini. Kita tidak ingin kita hanya menjadi orang-orang yang baik cuma di bulan Ramadan. Keluar daripada bulan Ramadan, kembali kita kepada kelalaian, kembali kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang paling buruk. Kelompok yang dikatakan bahwasanya kelompok ini adalah orang-orang yang antara sebelum Ramadan dan di dalam bulan Ramadan serta keluar daripada bulan Ramadan, mereka adalah orang-orang yang sama dalam kelalaian, sama dalam kemaksiatan, sama dalam kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan. Mereka ini adalah orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih jelek daripada binatang ternak. Kenapa? Karena ketika datang bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan, bulan di mana Allah akan mengampuni mereka, justru mereka tetap dalam keadaan mereka yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga kelompok yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan manusia atau keadaan manusia ketika mereka itu masuk dalam Ramadan dan keluar daripada bulan Ramadan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua kelompok yang terakhir, dan kita ingin menjadi kelompok yang pertama, sebagaimana mereka sebelum Ramadan adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, masuk dalam Ramadan bertambah soleh, keluar daripada Ramadan mereka menjadi orang-orang yang lebih bagus lagi daripada keadaan mereka sebelumnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran orang yang ketika mereka itu masuk dalam Ramadan sudah menjadi orang yang baik, tapi ketika keluar daripada Ramadan, kebaikan mereka itu berkurang daripada ketika mereka berada di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang orang yang seperti ini. Allah mengatakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Janganlah kalian, kata Allah, menjadi seperti wanita yang kemudian wanita ini memintal kain atau menjadikan benang-benang itu untuk menjadi kain. Setelah benang-benang itu menjadi kain, maka kemudian mereka mencabuti lagi benang-benang tersebut sehingga benang-benang itu tercerai-berai dan kain itu tidak lagi menjadi sebuah kain. Allah mengingatkan ini sebagai isyarat bagi kita semua. Ketika datang bulan Ramadan, ketika datang bulan kebaikan, maka kita ini seolah-olah seperti orang yang membuat kain dari benang-benang, menyusun lembar demi lembar benang untuk kemudian dijadikan sebuah kain. Maka jangan sampai ketika keluar daripada bulan Ramadan ini kita berubah, kita cabuti lagi benang yang sudah menjadi kain sehingga kemudian tidak bisa lagi dia disebut sebagai kain. Ini gambaran yang diberikan oleh Allah sebagai peringatan bagi kita agar tetap menjaga kebaikan kita dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Jangan pernah mengandalkan diri kita untuk menjadi orang baik, tapi selalu mintalah kepada Allah pertolongan untuk dijadikan orang baik. Karena kita tidak mungkin untuk menjadikan diri kita ini punya kekuatan menginginkan sesuatu yang kita inginkan. Tidak akan mungkin bisa. Tapi senantiasa mintalah kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang senantiasa berbuat baik dan dimudahkan untuk berbuat baik. Maka ketika kita minta kepada Allah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.